pencerahan dari Ibu Profesor Dr. Anda Hajiah Endang Dwi Amperawati. Untuk itu mohon kami mengundang berkenan kepada Ibu untuk naik ke atas panggung. طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sudah semangat semua nih Pak Ustadz. Kita takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain. Amma ba'du. Sebelum Ibu lanjutkan, saya mau merevisi sedikit Pak Dedi. Tadi yang berangkat umroh bukan salah satu di antara kita, tetapi salah 5. Ya, jadi salah 5. Ya, tadi yel-yel Arindo sudah dilakukan oleh MC, tetapi saya ulang lagi untuk menambah semangat para hadirin semua yang ada di sini. Ya, nanti adik-adik biasa Ibu bilang Arlindo, kemudian kalian semua jaya jaya jaya. Yes, yesnya bukan turun tetapi naik. Maksudnya biar perusahaan kami naik terus. Amin amin ya robbal alamin. Siap adik-adik ya? Arlindo jaya jaya jaya. Yes. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ustadz Maulana. Saya bawa Bapak kemana-mana nih Pak Ustadz. Ya, nanti bulan Ramadan saya sudah minta waktu, karena setiap hari Jumat kami juga bersama dengan anak yatim yang ada di daerah Cibubur selama bulan Ramadan. Ya, kami mohon 1 Jumat untuk bersama kami. Kemudian Bapak Ustadz Ade, ya sudah lama tidak bersua Pak Ustadz, 1 tahun ya Pak Ustadz. Alhamdulillah sehat. Kemudian Bapak Kepala Desa Cibodas atau yang mewakili, Bapak RT RW Desa Cibodas ya. Kemudian Bapak Babinsa Babimas Desa Cibodas juga, dan anak-anak yatim piatu duafa Desa Cibodas dan sekitarnya. Dan yang tidak Ibu lupakan tentu saja yaitu Yayang Beb Ibu, ya namanya Bapak Haji Yanto. Tepuk tangan buat Pak Haji Yanto. Nah, langsung senyum-senyum. Senyum berarti pertanda bahagia. Bukan tangis bahagia kata Umi Elvi ya, tetapi bahagia buat Pak Haji Yanto. Kemudian anak saya, karena yang satu masih menunggu di rumah sakit ya, habis di opnam, tinggal tunggu profesornya untuk meng-ACC pulang ya. Katanya kalau pulang nanti langsung ke lokasi ya. Dan
bahagia sepertinya masih di atas. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu, berkumpul dalam acara Arlindo Peduli dan Berbagi, yaitu Arlindo sudah yang ke-15 tahun. Alhamdulillah. Semoga perjalanan Bapak, Ibu dan adik-adik ya, anak-anak santri yang soleh dan solehah dari rumah sampai tempat ini mendapatkan keberkahan, yaitu berkah berupa pahala, panjang umur, murah rezeki, sehat, berkah waktu, Amin. berkah tenaga. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya hingga yaumil kiamat. Mohon maaf Pak Ustadz Maulana, saya tidak ceramah tapi hanya sedikit memberikan pencerahan ya. Tadi juga sudah izin Pak Ustadz, karena kalau Pak Ustadz sudah nilainya 100, kalau saya masih nilainya 5. Iya. Sebelum saya melanjutkan sambutan ini ya, mohon maaf hadirin yang berada di tempat ini, kita berpantun terlebih dahulu supaya kita tetap semangat. Nanti adik-adik bisa menjawab dengan cakep gitu ya. Belanja salak di Pamekasan, Cakep. dibungkus rapi untuk Pak Lurah, Cakep. agar umat makin berakhlak dan dermawan. Cakep. Muliakanlah yatim dan banyak sedekah. Cakep. Ya, Ya. yuk cakep, cakep, cakep. Nah, gitu. Hadirin yang saya hormati, adik-adik udah hafal belum dengan nama ibu? Belum. Padahal tiap tahun kita ketemu di sini ya. Atau ada yang belum? Belum. Saya tadi udah disebut-sebut, nama saya panjang kalau Pak Dedi bilang ya, tetapi nanti ada yang simpel. Ibu namanya Profesor Dr. Randa Haja Endang Dwi Amperawati MM, panjang sekali. Tetapi adik-adik ya bisa dipanggil karena nama artisnya yaitu Prof Eda. Siapa adik-adik? Iya, Prof Eda. Gitu Pak Ustadz. Pak Ustadz juga kenalnya sama ibu Prof Eda. Saya sebagai CEO Arlindo Group ya, yang di bawahnya ada beberapa perusahaan. Yang terakhir kata Pak Ustadz, bukan yang terakhir Pak Ustadz, yang terbaru ya. Kemarin baru melonsing, yaitu apa namanya, STI Arlindo. Nah, kemudian sebelumnya ya 2 minggu yang lalu kami juga melonsing untuk perusahaan IT kami. Nah, pada hari ini kami juga ada soft launching di Semarang untuk klinik kecantikan. Jadi saya bagi tugas yang di Semarang. Semoga perusahaan-perusahaan kami bertambah maju, Amin. bertambah berkah. Amin. Ya, untuk sanggup beribadah. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih dengan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya kepada anak-anak para santri, anak-anak kesayangan ibu semua yang telah hadir di sini dan selalu mendoakan kami agar senantiasa diberikan kelancaran
dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga anak-anak semuanya ya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Sukses dunia dan akhirat. Amin. Pintar dan jujur. Amin. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan dan hadirin atas kehadiran pada siang hari ini dengan keberkahan yang diberi oleh Allah, yaitu tidak hujan ya, ternyata hujannya sudah berhenti dan tidak panas. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita semua hadir di sini adalah bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmatnya sampai hari ini, khususnya kami keluarga besar Arlindo Group. Alhamdulillah hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima rezeki dan amanah yang harus dibagikan kepada sesama. Amin amin ya robbal alamin. Karena sejatinya harta yang kita dapat ini semuanya adalah hanya titipan. Betul ya Pak Ustadz ya? Kita berkewajiban untuk selalu berbagi kepada sesama. Dan juga kita bisa menyisihkan harta kita untuk menyebarkan syiar agama kita dan memajukan pendidikan agama. Hadirin yang berbahagia, tak lama lagi kita akan memasukin bulan apa adik-adik? Bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan kesucian dan berkah. Berkah tidak adik-adik? Berkah. Ya, nanti diundang kemana-mana, diundang ngaji, kemudian dikasih untuk buka bersama. Betul tidak? Betul. Ya. Jadi mari kita persiapkan diri kita untuk melaksanakan amal ibadah dengan maksimal dan versi terbaik dari tahun yang lalu. Tahun lalu kita kekurangannya apa? Tahun ini harus kita perbaiki. Baik itu ibadah puasanya, sholat tarawehnya, tadarusnya, ya. Juga jangan lupa harus meningkatkan sedekah kita untuk kegiatan berbaginya, yaitu. Semoga kita semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Kalau di sini tanggal 10 atau tanggal 11 Pak Ustadz Adik? Tanggal 10. Oh, berarti sama. Kemudian teman-teman aneksa juga belum saya sebut tadi ya. Ini teman SMA saya Pak Ustadz dari seluruh Indonesia. Saya bawa ke sini, alhamdulillah kita masih bersatu ya. Makanya adik-adik yang SMA waktu SMA jangan pacaran. Jadi waktu ketemu sudah besar begini kita bebas karena tidak ada pacar. Seperti itu Pak Ustadz ya. Soalnya kalau ada pacar nanti Pak Yanto nggak memperbolehkan manggil teman-temannya. Tepuk tangan buat Pak Yanto. Hadirin yang berbahagia, sifat dermawan adalah sifat mulia yang menjadi ciri khas Nabi Muhammad. Semua nabi yang Allah utus ke muka bumi ini akan dibekali dengan hati yang lembut dan kepribadian yang dermawan. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Siapa tahu nanti dengan saya pencerahan sedikit Pak Ustadz nanti ngajak, ayo Prof kita bareng-bareng. Padahal dulu pernah di Mabes Polri ya, saya dipanggil nanti bersama dengan Pak Ustadz Maulana ke seluruh Indonesia katanya. Tetapi izin dengan yang beb saya gak usah. Kamu ceramahnya cukup di depan karyawan, biar karyawannya tidak bengkok. Katanya begitu. Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz. Ya. Jadi kedermawanan beliau ibarat air yang terus mengalir, menumbuhkan kebaikan di atas tanah-tanah yang dilaluinya. Ketika kita masuk bulan Ramadan, maka kebaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti air yang mengalir, namun ibarat angin. Ya,
angin topan yang menderu, berhembus ya dengan begitu kencangnya, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Pengen adik-adik seperti Nabi Muhammad? Pengen, berarti harus dermawan. Nanti apabila diberi sama Bapak ya Pak Haji sedikit, dikasihkan lagi sedikit juga tidak apa-apa sama yang lain. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril. Jibril akan menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran. Dan kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi angin yang berhembus, sangat kencang. Ya, bentuk ibadah yang sudah sering dipahami untuk menumbuhkan sifat dermawan ialah sedekah. Apalagi di bulan suci Ramadan. Di antara ibadah Rasulullah sangat tinggi kualitasnya selama Ramadan ialah sedekah. Adik-adik ya, nanti kuenya jadi adik-adik buyar karena melihat kue ya. Selain Rasulullah, sosok yang patut diteladani agar memiliki yaitu sifat dermawan ialah para sahabat seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anha. Disebutkan Abdullah bin Umar tidak akan berbuka puasa melainkan bersama anak-anak yatim dan orang miskin serta duafa. Yang artinya di sini setiap ia yang berpuasa, ia pun menyiapkan makanan berbuka, tidak hanya untuk dirinya melainkan juga untuk anak yatim dan duafa. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi jangan ragu-ragu kita untuk bersedekah. Kenapa adik-adik? Sedekah adalah hadiahnya masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Nah itu, pengen adik-adik? Pengen. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran ya, surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Nah, pada tiap bulir itu ada 100 biji. Coba bayangkan. Jadi Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah itu maha luas pemberiannya, tidak terhingga pemberiannya. Dan yang perlu adik-adik ketahui, Allah itu maha mengetahui. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi di sini ya menunjukkan bahwa setiap perbuatan yang dermawan yang kita lakukan akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita ikhlas ya, ikhlas untuk berbagi ya. Tidak harus besar kecilnya seberapa, yang penting ikhlas ya Pak Ustadz ya. Mari kita membiasakan diri dengan kebaikan dan konsisten dalam berbagi ya. Jadi kita istiqomah. Betul atau betul? Ya, kalau istiqomah sangat bagus. Semoga bulan Ramadan ini menjadi momentum bagi kita untuk meningkatkan kedermawanan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan penuh keberkahan dan tentunya setiap umat muslim menginginkan berkah baik selama bulan puasa. Dan jangan lupa nanti setelah puasa usai juga dilanjutkan lagi ya. Selain puasa kita dianjurkan untuk juga berbuat kebaikan, sedekah dan lain-lain. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak hadis juga yang menjelaskan keutamaan berbagi pada bulan Ramadan ya.
akan saya sedikit aja kemukakan ya, karena nanti dilanjutkan oleh Pak Ustadz Maulana. 7 keutamaan untuk orang yang bersedekah, yaitu yang pertama, harta menjadi lebih berkah. Maksudnya di sini tidak boros ya. Kemudian yang kedua, menghapus dosa kita. Kemudian yang ketiga, mencegah perbuatan maksiat. Nah itu ya. Kemudian yang keempat, yaitu pahala akan berkembang. Yang kelima, itu merupakan investasi di akhirat. Kita banyak sedekah seperti itu. Kemudian kita menenangkan hati. Dan yang ketujuh adalah membuka pintu kebaikan. Seperti itu adik-adik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ada beberapa contoh sedekah di bulan Ramadan ya, karena pekan depan ya, tepatnya juga hari Ahad kalau nggak salah, tanggal 10 itu ya. Yang pertama adalah berbagi hidangan buka puasa. Senang adik-adik kalau diundang? Senang ya. Kemudian yang kedua yaitu memberikan hidangan sahur. Yang ketiga, bersedekah kepada fakir miskin dan duafa ya. Kemudian ya, menyisihkan infak ke amal, ke kotak amal. Jadi kalau di kantor kami Pak Ustadz ya, setiap hari Jumat karyawan saya suruh menyisihkan amalnya, mau 10 rupiah, mau 100 rupiah, mau 1000, mau 1 juta, yang penting ikhlas saya bilang. Kemudian dikumpulkan, setelah itu kami bagi-bagi juga. Nah seperti itu. Jadi di sini sebagai kesimpulan ya, berikut bisa saya sampaikan kembali bahwa sedekah di bulan Ramadan bisa membawa banyak manfaat bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Orang-orang yang senang berbagi sebagian dari hartanya kepada orang yang membutuhkan membuat hartanya lebih berkah. Selain itu, hati orang yang seperti gemar berbagi, orangnya insya Allah baik, juga akan lebih tenang jiwanya. Karena apa? Dapat membuka pintu kebaikan, juga mendapatkan pahala yang berlimpah-limpah serta berlipat ganda. Dan yang penting bisa menghapuskan dosa. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya menutup sambutan ya, saya memohon maaf apabila ada kesalahan. Insya Allah apa yang terucap tidak mampu mewakili rasa bahagia dan terima kasih saya kepada hadirin saya walaupun di dalam hati. Terakhir izinkan kembali ya, Ibu menyampaikan pantun ya, nanti dijawab lagi dengan cakep. Belanja material untuk membangun rumah, cakep. Uangnya sekardus dibungkus surban, cakep. Semoga kita bisa istiqomah, cakep. Mencintai yatim dan penghafal Al-Quran, cakep. 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 Tepuk tangannya mana? Mana tepuk tangannya? Ya, akhirul kalam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arlindo, jaya, jaya, jaya. Yes. Terima kasih kepada Pak Dedi. Ya. Saya kembalikan lagi.